Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali. Al mukarramun para hadirin wabil khusus jamaah Masjid Jami Al Abrar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, melanjutkan pelajaran yang lalu, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ila an qala mauliduhu sallallahu alaihi wasallam wulida ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu dilahirkan di kota Mekkah. Jadi kotanya sendiri adalah kota yang dimuliakan. Sebaik-baiknya tempat, ya, itu tempatnya Nabi Muhammad dilahirkan. Dan nama kota Mekkah itu bukan hanya satu. Jadi banyak. Nama julukan kota Makkah itu banyak, bukan hanya Mekah saja. Ya, Asma'u Makkah. Qala al-Imam Nawawi, telah berkata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu arda. Beliau telah berkata di dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat, wa'lam anna kasratal asma' tadullu ala idzamil musamma. Ketahuilah bahwa sesungguhnya banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang dinamakan. Kama fi asma'illahi ta'ala wa asma'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak nama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki banyak nama. Ya. Dan banyaknya nama ini menunjukkan kemuliaan daripada yang dinamai tersebut. Wala na'lamu baladan aktsara asma min Makkah wal Madinah likauniha afdalul ardi wa dzalika likasrati sifati litasmiyah. Ya, kita ketahui, ya, itu tempat yang paling banyak namanya adalah Mekkah dan Madinah. Karena kedua tempat ini adalah semulia-mulianya tempat yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi semakin banyak nama suatu daerah, berarti semakin banyak kemuliaannya. Begitu pula kota Mekkah Al-Mukarramah, ya, itu memiliki banyak nama. Yang pertama disebut kota Mekkah, ya, dan ini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah." Nah, Makkah di sini langsung yang memberikan nama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang menahan tangan mereka daripada membinasakan kalian dan menahan tangan kamu daripada membinasakan mereka di tengah kota Mekkah. Jadi Makkah, bibatni Makkah. Ya. Kenapa disebut kota Mekkah? Karena di kota tersebut orang yang zalim langsung diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang zalim akan dikeluarkan daripada kota Mekkah. Nah, yang kedua nama daripada kota Mekkah adalah Bakkah.
Allah berfirman, inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadat manusia adalah Baitullah yang di Bakkah atau Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya. Ini ayat Al-Quran turun karena para ahli kitab, orang Nasrani dan orang Yahudi, mereka mengatakan bahwasanya rumah ibadah yang pertama kali dibangun itu berada di Baitul Maqdis. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membantahnya bahwa sesungguhnya ya, rumah pertama kali tempat beribadah manusia adalah Bakkah. Ya, yang ada di Bakkah yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi masalah Ka'bah ini ya, sebelum diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Kemudian pertama kali tempat yang ada di muka bumi ini malaikat para tawaf di sana. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian Nabi Adam membangun kembali ini Ka'bah bersama anaknya Nabi Syed alaihissalam. Ya, kemudian bangunan Ka'bah ini setelah terjadi banjir besar, maka Ka'bah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah pondasi-pondasinya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kembali dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, membangun pondasi ya menjadi bentuk Ka'bah seperti yang ada sekarang ini. Inilah. Jadi Bakkah itu, Mekkah itu sama dengan Bakkah. Jadi nama yang kedua dari kota Mekkah adalah Bakkah. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga Mekkah itu disebut juga Ummul Qura, ibunya daripada kampung. Ini disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi litunzira ummal qura. Ya. Jadi Mekkah itu disebut Ummul Qura. Makanya ada universitas di sana disebut Universitas Ummul Qura. Ya. Ini nama yang ketiga. Kemudian nama yang keempat adalah Al-Balad. Mekkah itu disebut Al-Balad. Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Balad di sini artinya kota Mekkah. Yang kelima, Mekkah itu disebut dengan Al-Baldah. Yang tadi balad, yang selanjutnya adalah Al-Baldah. Allah berfirman, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah. Ya, baldah di sini artinya Mekkah. Yang ketujuh, ya, Mekkah itu disebut juga Al-Masjidil Haram. Ya. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qad qila annahu al masjidu bi ainihi. Jadi Masjidil Haram itu ya, itu diartikan dengan kota Mekkah. Ya. Karena wa zahir anna hadza min itlaqil ma'di wa iradatul kulli. Ya. Jadi yang dimaksud adalah kota Mekkah, tapi disebutkan dengan Masjidil Haram. Ini kata ulama. Yang selanjutnya kota Mekkah itu disebut juga dengan Ma'ad. Ya. Jadi kota Mekkah disebut dengan Ma'ad.
tempat kembali. Allah berfirman, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Ya. Ulama banyak menafsirkan tempat kembali, ya. Wa qad ikhtalafal mufassirun fil muradi bi ma'ad. Jadi tempat kembali ini ada yang mengatakan adalah al-maut, adalah kematian. Tempat kembali ada yang mengatakan yaumil qiyamah. Wakila al-jannah, ada yang mengatakan ulama tempat kembali adalah surga. Wakila al-Makkah. Nah, jadi Mekah ini disebut juga tempat kembali. Ya. Mudah-mudahan kita yang sudah pernah ke Mekah bisa kembali lagi ke Mekah. Yang belum pernah ke Mekah mudah-mudahan bisa mengunjungi ya ke Mekah Al-Mukarramah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, ya Mekah itu disebut juga Al-Qaryah. Ya, Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya, Qaryah. Yang ke-10, Mekah itu disebut juga Al-Haram. Ya, Al-Haram. Sebagaimana di dalam hadis, ya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni qad haramtu ma baina labataiha kama haramta ala lisani Ibrahim al-haram. Al-haram artinya adalah kota Mekah. Kemudian ya, jadi itu ada 10 nama yang mana kota Mekah disebut juga dengan 10 nama yang lainnya. Kita kembali kepada ya kata Imam Nawawi, banyaknya nama pada suatu tempat atau yang lainnya itu menunjukkan kemuliaan yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala punya nama bukan cuma satu. Ya, 99 nama. Nabi Muhammad namanya bukan satu, namanya banyak. Nah, semakin banyak nama pada sesuatu menunjukkan kemuliaan ya yang ada pada sesuatu tersebut. Sekarang kita kembali kepada kota kita, yaitu kota Jakarta. Ya. Di zaman dahulu, di zaman kerajaan, Jakarta itu disebut dengan Sunda Kelapa. Ya. Di zaman kerajaan disebut dengan Sunda Kelapa. Akhirnya datang Portugis, disebut dengan Jayakarta. Kemudian datang lagi penjajah yang lain, ganti lagi menjadi State Batavia. Datang lagi orang Belanda, nguasain Jakarta, ganti lagi namanya, ya, Gemeente Batavia. Datang lagi, ganti lagi namanya menjadi State Gemeente Batavia. Merdeka Indonesia, ganti namanya lagi, ya. Jepang dulu datang ke Indonesia, nguasain Jakarta, ganti lagi namanya. Jakarta Tokobetsu Si, itu kata orang Jepang. Indonesia merdeka, ganti lagi namanya. Pemerintah Nasional Kota Jakarta, ganti lagi namanya. Kota Praja Jakarta, ganti lagi Kota Praja Jakarta Raya. Ganti lagi pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta Raya, ganti lagi Jakarta, dan sekarang itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi namanya banyak. Jadi beda dengan daerah-daerah yang lain yang di Indonesia, bahwa semakin banyak itu nama pada suatu tempat menunjukkan kepada kemuliaan itu tempat. Di Jakarta ini banyak. Ada dibilang kota 1000 masjid. Setiap RW masjid bisa 3, bisa 4. Ya. Ada lagi yang dibilang kota Jakarta, kota 1000 wali. Wali-wali, makom-makom wali di mana saja ada. Di setiap ada kali, pinggir sungai pasti ada keramat. Dari ujung Jakarta sampai ujung
Bogor di sana makam-makam wali sehingga disebutkan dengan kotanya wali. Ada lagi kota harapan, orang dari daerah datang ke Jakarta penuh dengan harapan. Kota proklamasi, ya. Belum lagi di sebelah timurnya ada kota Cirebon, kotanya wali. Sebelah baratnya ada lagi kota Banten, Sultan Hasanuddin. Sebelah selatan ada lagi Prabu Siliwangi dengan adanya 2 gunung yang dijaga, Gunung Salak, Gunung Gede. Jadi semakin ini kota, namanya semakin banyak menunjukkan kemuliaan daripada kota tersebut. Makanya kalau kota Jakarta mau dipindahin ke tempat yang baru, wallahu a'lam kuat apa kagak. Karena memang ya, tadi kita balik lagi ke kaidah, nama apabila sesuatu itu namanya banyak menunjukkan kemuliaan pada sesuatu tersebut. Jadi kota Nabi Muhammad SAW, beliau itu mulia, dilahirkan di kota yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Tsumma qala mu'allif hadal kitab fi sya'bi Bani Hasyim. Ya. Nabi Muhammad itu dari kalangan Bani Hasyim. Ya. Di dalam hadis yang kemarin kita disebutkan. Jadi Allah memilih ya, bangsa Kinanah daripada anaknya Nabi Ismail, memilih suku Quraisy daripada Kinanah, dan memilih Bani Hasyim daripada orang Quraisy, dan memilih lagi Nabi Muhammad daripada Bani Hasyim. Kemudian mu'allif mengatakan fajra yaumil isnain, Nabi Muhammad itu dilahirkan fajar ya, hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, yang bertempatan dengan 20 April 571 Masehi, tahun gajah. Yang pertama, tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena sebelum Nabi dilahirkan itu ada yang namanya seorang gubernur Yaman yang bernama Abroha. Jadi Abroha ini bukan orang Arab, akan tetapi orang Ethiopia, yang mana pada saat itu Ethiopia itu negeri Nasrani yang ekspansi ke daerah negeri Yaman, ya. Akhirnya Abraha ini ingin mendirikan sebuah gereja yang megah. Akan tetapi dia melihat Ka'bah ini menjadi tempat rujukan orang-orang Arab. Dia pengen Abraha ini orang-orang Arab mendatangi gereja yang dia buat. Akhirnya dia berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, dan kita kenal ya dengan surat Al-Fil. Akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW ya, itu dilahirkan ya pada tahun gajah. Ada yang mengatakan kapan sih ya Nabi itu dilahirkan? Ada yang bilang yang pertama, pendapat yang kuat daripada ulama adalah 50 hari setelah kejadian Ka'bah dihancurkan atau Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi dilahirkan. Ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 40 hari. Tapi para ulama mengatakan yang paling masyhur adalah kejadian, setelah kejadian Abraha ini Nabi Muhammad SAW dilahirkan 50 hari. Dan ini menjadi irhas ya. Jadi kejadian yang istimewa sebelum Nabi dilahirkan ya. Nah, kemudian pada Fajar. Jadi ada juga riwayat yang mengatakan Nabi dilahirkan malam hari. Ada juga riwayat yang mengatakan Nabi dilahirkan siang hari. Ya. Tapi yang masyhur dikatakan adalah Nabi dilahirkan pada saat fajar. Ada juga ya yang mengatakan malam hari. Ada seorang ulama yang mengatakan di dalam kitabnya Kitabul Mawahibil Laduniyah bil Minahil Muhammadiyah, beliau mengatakan dan membandingkan antara
Lailatul Qadar dan Lailatul Maulid. Lebih mulia mana? Malam Lailatul Qadar dengan malam dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Fa in qulta idza qulna, maka dikatakan oleh beliau, kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya, beliau ini mengatakan bahwa sesungguhnya, ya, Lailatul Maulid, malam dilahirkannya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Ya, karena malam Maulid itu ada 3 sebab. Yang pertama, karena malam Maulid itu malam, ya, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan malam Lailatul Qadar adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi. Ya, jadi lebih mulia malam Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya, kalau malam Lailatul Qadar itu surifat binuzulil malaikati fiha. Jadi kalau pada malam Lailatul Qadar itu malaikat pada turun. Ya. Dan kalau malam Maulidnya Nabi, ya, itu yang dimuliakan dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Jadi intinya, jadi malam Maulid itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, dan ini banyak, ya, menjadi pertentangan para ulama. Tapi ya sepertilah pendapat. Tapi alhamdulillah, ya, jadi bahwasanya malam kelahirannya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Akan tetapi alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, yang mana kata Imam Al-Ghazali, apabila kita berpuasa dimulai pada hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya akan terjadi pada malam 27 Ramadan. Mudah-mudahan semuanya kita, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, pada saat ini berakhirlah pengajian-kajian Ramadan, dan insya Allah nanti ba'da maghrib kita akan istiqomah setiap habis sholat maghrib sampai isya. Kita akan adakan ta'lim dari guru-guru kita 7 hari full. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan kita istiqomah semuanya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Saya kira itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.